Logam berat adalah elemen dengan kepadatan tinggi yang dapat beracun bagi organisme hidup. Mereka memiliki massa jenis lebih dari 5 gram per centimeter kubik dan seringkali bersifat toksik bahkan dalam konsentrasi yang sangat rendah. Contoh logam berat termasuk merkuri, kadmium, timbal, arsen, dan kromium. Logam berat dapat terakumulasi di lingkungan melalui proses alami seperti pelapukan batuan, atau melalui aktivitas manusia seperti pertambangan dan pembuangan limbah industri. Merkuri adalah satu-satunya logam yang berbentuk cair pada suhu kamar dan memiliki titik beku terendah di antara semua logam, yaitu -39 derajat Celcius. Merkuri sangat volatil dan dapat menyebabkan keracunan jika terhirup atau tertelan. Kadmium adalah logam putih keperakan yang mengkilap dengan berat atom 112,4 dan berat jenis 8,64 gram per centimeter kubik. Kadmium digunakan dalam berbagai aplikasi industri tetapi dapat menyebabkan keracunan jika terakumulasi dalam jumlah besar di dalam tubuh manusia. Timbal adalah logam lunak berwarna abu-abu kebiru keperakan dengan berat atom 207,2 gram per mol dan massa jenis 11,34 gram per centimeter kubik. Timbal digunakan dalam baterai, amunisi, dan bahan bangunan, tetapi paparan timbal dapat menyebabkan kerusakan neurologis, terutama pada anak-anak. Arsen muncul dalam dua bentuk padat, kuning dan abu-abu atau metalik, dengan berat jenis masing-masing 1,97 dan 5,73. Arsen digunakan dalam produksi pestisida dan produk kayu olahan, tetapi paparan arsen dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kanker. Kromium adalah logam transisi dengan berat atom 51,996 gram per mol dan densitas 7,19 gram per centimeter kubik pada 20 derajat Celcius. Kromium digunakan dalam pembuatan baja tahan karat dan sebagai agen penyamak kulit, tetapi bentuk heksavalen kromium dianggap karsinogenik. Sumber logam berat. Sumber utama logam berat di lingkungan dapat berasal dari alam dan kegiatan manusia. Dari alam, logam berat dapat berasal dari debu vulkanik yang dilepaskan selama letusan gunung berapi, kebakaran hutan, pelapukan batuan, dan mineral-mineral. Dari kegiatan manusia, logam berat bersumber dari pembuangan limbah industri yang tidak terkelola dengan baik dapat melepaskan logam berat ke lingkungan. Penggunaan pestisida dan pupuk yang mengandung logam berat. Pembakaran batu bara dan minyak bumi melepaskan logam berat ke atmosfer. Baterai, cat, dan pipa air yang mengandung logam berat. Bioakumulasi logam berat adalah proses di mana logam berat atau senyawa kimia beracun menjadi terikat di dalam struktur sel organisme hidup. Proses ini terjadi ketika organisme menyerap logam berat dari lingkungan mereka, seperti air atau tanah yang terkontaminasi, lebih cepat daripada kemampuan mereka untuk mengeluarkannya, sehingga menyebabkan penumpukan logam berat dalam tubuh mereka seiring waktu.
Bioakumulasi logam berat dalam biota menjadi kekhawatiran karena sifat beracun logam-logam tersebut yang bersifat persisten dan sulit terurai, bahkan bertahan lama. Salah satu hal yang sangat mengkhawatirkan adalah fenomena bioakumulasi yang berlanjut, yaitu biomagnifikasi, di mana konsentrasi logam-logam tersebut cenderung meningkat seiring naiknya posisi dalam rantai makanan. Manusia, sebagai akumulator logam berat terakhir, berisiko tinggi mengkonsumsi biota yang telah mengakumulasi logam-logam tersebut. Kelompok-kelompok yang berisiko tinggi terkena keracunan logam berat. Pekerja industri, terutama mereka yang bekerja di pertambangan, pengolahan logam, dan pembuangan limbah. Anak-anak, mereka lebih rentan terhadap efek toksik karena sistem saraf dan tubuh mereka yang masih berkembang. Penduduk di dekat sumber polusi seperti orang yang tinggal dekat dengan area industri atau tempat pembuangan limbah. Cara masuk logam berat ke tubuh. Logam berat dapat memasuki tubuh manusia melalui berbagai cara, termasuk melalui inhalasi, yaitu menghirup udara yang terkontaminasi dengan partikel logam berat. Melalui ingesti, yaitu mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Melalui dermal, yaitu kontak langsung dengan kulit, seperti melalui pekerjaan atau produk konsumen. Metabolisme logam berat. Setelah masuk ke dalam tubuh, logam berat dapat mengakibatkan terakumulasi, yaitu menumpuk di organ-organ seperti hati, ginjal, dan otak. Interaksi dengan biomolekul, yaitu bereaksi dengan protein, asam nukleat, dan enzim, sehingga mengganggu fungsi normal mereka. Detoksifikasi, yaitu logam berat diubah menjadi bentuk yang kurang toksik oleh enzim dan sistem detoksifikasi tubuh. Inhalasi logam berat merupakan salah satu cara utama logam-logam ini masuk ke dalam tubuh manusia. Proses ini dimulai ketika individu menghirup udara yang mengandung partikel logam berat. Partikel-partikel ini dapat melewati sistem pernapasan atas dan mencapai alveoli di paru-paru, di mana mereka dapat menembus ke dalam aliran darah. Setelah berada dalam sirkulasi, logam berat dapat diangkut ke berbagai bagian tubuh dan terakumulasi di organ-organ tertentu. Logam berat dapat masuk ke dalam rantai makanan melalui tanaman yang menyerapnya dari tanah atau air yang terkontaminasi, atau melalui hewan yang memakan tanaman tersebut. Manusia kemudian mengonsumsi tanaman atau hewan ini dan logam berat masuk ke dalam sistem pencernaan. Di dalam sistem pencernaan, logam berat dapat diserap oleh dinding usus dan masuk ke dalam aliran darah. Dari sana, logam berat dapat diangkut ke seluruh tubuh dan terakumulasi di organ-organ tertentu, menyebabkan kerusakan jangka panjang. Logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium, dan arsen adalah beberapa contoh yang dapat menyebabkan keracunan jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup besar. Proses absorpsi kulit merupakan salah satu cara logam berat masuk ke dalam tubuh manusia. Ini terjadi ketika kulit bersentuhan langsung dengan logam berat, yang bisa terdapat dalam berbagai produk seperti kosmetik, atau melalui kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi. Logam berat dapat menembus lapisan luar kulit dan masuk ke dalam dermis, di mana mereka dapat diserap oleh pembuluh darah dan limfatik. Setelah masuk ke dalam aliran darah, logam berat ini dapat diangkut ke seluruh tubuh dan terakumulasi di organ-organ tertentu, yang dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang. Misalnya, merkuri yang digunakan dalam beberapa produk pemutih kulit dapat diserap melalui kulit dan menyebabkan keracunan. Dampak logam berat terhadap kesehatan. Paparan jangka panjang terhadap logam berat dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk neurotoksisitas, yaitu kerusakan pada sistem saraf, termasuk masalah kognitif dan motorik. Nefrotoksisitas, yaitu kerusakan pada ginjal, yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Karsinogenitas, yaitu beberapa logam berat adalah karsinogen yang diketahui dan dapat meningkatkan risiko kanker.
Teratogenitas yaitu paparan logam berat selama kehamilan dapat menyebabkan cacat lahir dan masalah perkembangan pada janin. Demikianlah pembahasan kita tentang logam berat serta dampaknya terhadap kesehatan manusia. Penting bagi kita untuk terus meningkatkan kesadaran akan bahaya logam berat dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri kita dan lingkungan. Ingat, keputusan yang kita buat hari ini dapat mempengaruhi kualitas hidup kita di masa depan. Mari kita berkomitmen untuk hidup lebih sehat dan menjaga bumi ini tetap aman untuk generasi yang akan datang. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.